Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda dengan nomor induk mahasiswa 8583140048. Saya berasal dari UPBJJ UT Banjarmasin, Pokjar Amuntai, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini, Minggu 24 Mei 2026, saya akan melakukan praktikum IPA DSD pada modul 7 kegiatan praktikum 1, yaitu tentang sifat cahaya. Selamat menyaksikan. Apa itu optik? Optik adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat yang berkaitan dengan cahaya. Cahaya sendiri merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat benda dan keindahan alam. Adapun tujuan percobaan kali ini, yang pertama menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, yang ketiga menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, yang keempat menentukan fokus cermin cekung, dan yang kelima menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan yang saya gunakan: cermin datar, cembung, cermin cekung, lilin, layar, celah cahaya, busur derajat, kertas putih, senter dari HP, dan tabel pengamatan. Pertama, susun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Nyalakan lampu senter, kemudian amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin. Gambarkan jalur berkas sinar tersebut sehingga terlihat sudut datang dan sudut pantulnya. Selanjutnya, ukur besar sudut datang dan sudut pantul menggunakan busur derajat. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa besar sudut datang adalah 30 derajat dan besar sudut pantul juga 30 derajat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan cahaya. Setelah itu, letakkan sebuah lilin yang menyala di depan cermin datar dan amati bayangan yang terbentuk. Catat sifat bayangan tersebut. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bayangan pada cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susun alat sesuai dengan petunjuk percobaan. Nyalakan lilin, lalu amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkan jalur berkas sinar yang terbentuk dan catat sifat-sifat bayangannya. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa cermin cembung memantulkan cahaya sehingga sinar menyebar atau divergen. Bayangan yang terbentuk oleh cermin cembung selalu bersifat maya, tegak, dan lebih kecil daripada benda aslinya. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Susun alat sesuai dengan petunjuk percobaan, kemudian nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkan jalur berkas sinar yang terbentuk. Atur jarak benda dan posisi layar hingga diperoleh bayangan yang jelas dan tajam pada layar. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa cermin cekung dapat membentuk bayangan nyata dan terbalik yang dapat ditangkap pada layar. Selanjutnya, geser benda menjauhi cermin cekung dan amati perubahan pada bayangan yang terjadi. Pada jarak benda 15 cm, panjang bayangan terbentuk 5 cm. Pada jarak benda 20 cm, panjang bayangan menjadi 4 cm.
Sedangkan pada jarak 25 cm, panjang bayangan menjadi 3 cm. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin jauh posisi benda dari cermin cekung, maka ukuran bayangan yang dihasilkan semakin kecil. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan titik fokus pada cermin cekung. Kesimpulan, berdasarkan percobaan, cermin datar menghasilkan bayangan maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya, serta memenuhi hukum pemantulan cahaya, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Cermin cembung menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil, sedangkan pada cermin cekung dapat menghasilkan bayangan nyata dan terbalik. Sifat dan ukuran bayangan yang terbentuk dipengaruhi oleh jenis cermin dan jarak benda terhadap cermin.